Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, kita mendapat pesan dari bacaan tersebut secara khusus ya. Yesus di sini mengangkat perumpamaan tentang kekuatan doa ya. Jadi Tuhan sebenarnya mengajak kita untuk tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Siang dan malam itu gambaran orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhan ya. Menyandarkan diri kepada Tuhan dan takut akan Dia. Doa yang dilakukan terus-menerus dikatakan tadi yang diwakili oleh hakim itu ya, semacam mengganggu ya, atau semacam menyusahkan dia, sehingga pada akhirnya pun hakim itu bisa membantu. Artinya bahwa doa yang kita panjatkan atau doa yang kita lakukan terus-menerus senantiasa mempunyai kekuatan ya, yang kemudian di sana hidup kita, sadar atau tidak sadar, kita mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup itu, Tuhan pun akan melihat ya, atau mendengar, ataupun menyertai, mengabulkan doa-doa kita. Memang dalam doa ya, apa yang menjadi permohonan kita ya, tidak serta-merta dikabulkan. Memang di situ dibutuhkan sebuah kesabaran. Sebab Tuhan ya tak pernah menyia-nyiakan orang yang senantiasa berdoa kepadanya dengan sepenuh hati. Sebagaimana dikatakan oleh Tuhan ya. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Atau di tempat lain, Tuhan itu mengatakan, "Ketoklah maka pintu akan dibuka. Ya, carilah maka kamu akan mendapat." Di situ mau menggambarkan bahwa doa kita itu tidak sia-sia kalau memang senantiasa lahir dari hati kita, lahir dari ketulusan kita. Memang kita mau berdoa dan mengharapkan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Saya, Anda, teman-teman semua, sahabat-sahabat sekalian, ya mungkin pernah berdoa ya. Mungkin kita pernah bernovena, tapi kita merasa bahwa novena kita itu tidak terkabul ya. Kita merasa doa kita itu seolah-olah hampar ya.
hambar ya, tidak memberikan suatu manfaat atau mengabulkan apa yang kita mohonkan. Ya, kalau kita melihatnya secara rasional ya, ya tentu kita akan terjebak di dalam pemikiran itu. Tapi kalau dalam kacamata iman, bahwa mungkin Tuhan memberikan yang terbaik pada sisi lain dari apa yang menjadi kebutuhan kita. Mungkin apa yang kita mohonkan itu, Tuhan lebih menghendaki sesuatu yang terbaik daripada apa yang kita mohonkan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, sadar atau tidak sadar bahwa Tuhan tetap menghargai kita, menghargai perjuangan kita dalam doa. Ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, mungkin kita tidak sadar, dan itulah sekiranya yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan berpesan pada kesempatan ini untuk tidak jemu-jemu dalam berdoa. Berdoalah terus-menerus. Tuhan akan mendengarkan dan mengabulkan doa orang yang senantiasa dilakukan terus-menerus dengan ketulusan hatinya. Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, kata Tuhan. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.